Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita tawarkan buat teman-teman semua Carry PV tahun 2005. Warnanya abu-abu metalik dan untuk platnya itu AA Wonosobo. Pajak bulan 4, habis masa plat 2025. Dan pajak per tahunnya itu di angka 900 ribuan aja. Sebenarnya Suzuki Carry itu mulai menjual minibus itu mulai tahun 2000. Karena di tahun-tahun sebelumnya Suzuki Carry hanya menjual kabin depannya saja, untuk bodi belakang itu udah bikinan karoseri. Jadi Suzuki Carry di tahun-tahun sebelumnya itu masih menjual dengan bodi basicnya masih sama dengan basic mobil pickup. Beda dengan Carry Futura. Nah, Carry Futura itu di tahun 9495 sudah menjual asli minibus, yaitu udah full press body. Kalau untuk Suzuki Carry 10 yang ini mulai tahun 2000 itu baru keluar Carry PV personal van. Jadi mobil ini itu udah full press body dari bagian depan sampai bagian belakang. Jadi untuk kondisi mobil yang seperti ini yang masih utuh, harusnya ngaleng dari bagian depan sampai bagian belakang. Untuk mobil ini banyak banget kondisinya yang masih utuh, dari bodi-bodi, lantai, atap, kemudian sampai ke mesin. Cuman yang namanya mobil pemakaian pasti ada plus dan minusnya. Ada baret-baret di bagian-bagian tertentu ya, karena ini adalah mobil pemakaian, bukan spek kolektor atau mobil simpanan. Dan untuk mobil ini asli warnanya abu-abu metalik ya, jadi agak seperti warna silver juga, tapi ini lebih ke abu-abuan terang. Dan warnanya oke, ini warnanya masuk banget kalau menurut saya. Dan untuk kondisi bagian depan itu masih ngaleng. Nut seperti ini juga bagian depan masih lempeng, masih oke. Untuk area grill depan seperti ini sampai ke lampu-lampu itu masih bagus, masih oke. Lampunya juga masih pakai Koito Japan kanan dan kiri. Bagian bumper juga masih ngaleng, masih rapi. Celah-celah bumper seperti ini masih oke, masih aman. Celah bumper dengan bodi juga masih rapi, tidak ada yang melebar, tidak ada yang menyempit. Dan kita juga masih punya tahun 94 karoseri Laksana Carry 10 juga sama, warnanya merah seperti itu. Kondisi ada beberapa bagian yang memang perlu kita rapikan. Dan untuk unitnya kita akan review besok. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, karena dia full press body, jadi harusnya depan sampai belakang. Kalau dia nggak ada bekas ketubruk dari bagian samping, kanan, kiri, atau belakang, dia itu masih kondisinya full ngaleng seperti ini, atas dan bagian bawah. Cuma tetap ya, baret-baret tetap ada seperti ini, ada baret-baret pemakaian. Nah, kemudian sampai ke bagian belakang seperti ini. Ini ada sedikit cat-cat yang beruntus untuk bagian bawah seperti ini. Tapi ini tetap kondisinya masih ngaleng, masih bagus. Nut-nut jelas masih ketemu, masih lempeng, karena mobil ini tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian samping kiri. Kayak bagian talang seperti ini juga, atas bawah itu nitik masih terasa. Dan kalau kita lihat seperti ini, itu nitik pabrikannya semuanya masih terlihat jelas. Jadi tidak ada garapan sama sekali untuk bagian talangan depan sampai ke belakang. Untuk velg dan bannya ini masih pakai ring 13 standar. Dan bannya itu semuanya kondisinya itu masih tebel, masih bagus, siap buat luar kota. Untuk bodi bagian belakangnya sama, kondisinya masih ngaleng, masih bagus. Nut seperti ini masih lempeng, masih oke. Celah-celah bodi juga masih rapi. Karet-karet bagian belakang juga masih aman, tidak getas. Kemudian tidak ada kropos dan tidak bocor untuk bagian belakang. Kayak talang-talang seperti ini bagian belakang juga talangnya masih nitik pabrikan, atas dan bawah kalau kita raba seperti ini masih oke dan masih rapi. Dan salah satu perbedaan dari seri PV dibanding dengan seri yang lain, PV itu dia bukakannya masih 3/4 seperti ini. Jadi agak mirip-mirip Kijang ya, kalau untuk bukaannya 3/4 seperti ini. Jadi beda dengan yang lain. Karena yang karoseri itu bodinya masih ngapsul, cuman kalau yang seri PV agak mengkotak. Jadi udah kayak masuk ke real van gitu. Dan sekaligus kita cek untuk bagian interiornya, tapi terlebih dahulu kita cek untuk sileran bagian belakang. Kita pastikan tidak ada benturan dari bagian belakang, tidak ada ciri-ciri bekas insiden dari bagian belakang. Ini untuk silerannya, dari atas bawah, muter sampai ke bagian bawah seperti itu. Itu kondisinya aman, sileran masih utuh, tidak ada keropos sama sekali. Kemudian pelipit belakangnya juga kita cek, semuanya las nitik pabrikannya masih kelihatan, masih rapi, masih bagus dan aman, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian belakang. Yang jelas untuk kondisi pilar-pilar bagian belakang masih oke, masih utuh. Dan kita masuk ke jok bagian belakang, itu joknya dia
hadap-hadapan seperti ini. Dan yang saya suka dari mobil ini, joknya itu masih utuh banget, masih rapi banget, aman, tidak ada yang sobek, dan masih kenceng untuk area joknya. Ini masih jok bawaan orisinil dari pabrikan. Dan sekalian kita cek untuk bagian lantai. Lantainya itu masih utuh, masih bagus, aman, tidak ada bekas keropos, dan tidak ada bekas garapan. Sileran-sileran dari pabrikan semuanya masih ada dan masih rapi. Kayak kita cek talang-talang yang bagian sebelah kanan seperti ini, atas bawah, itu las nitik pabrikannya masih terlihat jelas. Kalau kita raba juga masih rapi, masih bagus, aman, tidak ada dembulan dan tidak ada bekas garapan untuk area talang yang sebelah kanan. Jadi untuk unit ini talangannya dari kanan, kiri, sampai bagian belakang itu semuanya masih utuh, masih rapi. Kalau urusan bodi-bodi yang sebelah kanan, sama. Yang saya bilang tadi, kondisinya muter, mobil ini masih full ngaleng. Jadi renyah banget suaranya kalau kita ketok karena mobil ini aman dari dempul. Tapi untuk kondisi sepet-sepet tetap ada ya. Untuk unit ini tahun 2005 itu sampai sekarang itu tetap namanya pemakaian. Ada lecet dan ada sepet-sepet bodi. Kayak bagian lecet-lecet bagian depan seperti ini tetap ada, dan ada meruntus cat di bagian belakang seperti ini tetap ada. Jadi sepet-sepet bodi tetap ada, tapi kondisinya itu masih ngaleng, masih bagus. Jadi kayak ada celah-celah pabrikan seperti ini. Ini yang namanya sudah full press body seperti ini harus ada, harus terlihat karena ini ciri-ciri dari full press body. Dan ini masih bagus, masih oke, aman, nut-nutnya itu masih lempeng, masih rapi semuanya. Tapi untuk area kolong-kolong seperti ini bagian depan yang sebelah kanan, kondisinya rapi, aman, tidak ada yang keropos. Yang sebelah kiri juga kondisinya aman, tidak ada yang keropos. Yang kiri belakang kondisinya aman juga, tidak ada yang keropos. Sampai ke bagian kanan, semuanya itu kondisi masih utuh, masih rapi, masih bagus. Dan ini kondisi lantai bagian depan, itu lantainya masih utuh, masih bagus. Sampai ke sasis-sasis depan seperti ini, kondisinya masih rapi, masih utuh, aman, tidak ada garapan. Nah, kayak sasis bagian dalam seperti ini, depan radiator juga kondisinya masih utuh, masih bagus. Sasis kanan dan kiri depan radiator aman, tidak keropos. Kemudian kita cek juga untuk sileran bagian depan, pintu-pintu seperti ini, pastikan kondisinya masih utuh, masih rapi, masih bagus. Sampai ke pojokan dan sampai ke bagian bawah seperti ini. Karena area sini itu yang rawan dengan keropos. Dan sini, itu bagian sini rata-rata untuk carry 10 itu udah keropos. Dan untuk unit ini, bagian depan seperti ini masih bagus, rebor-rebor juga masih oke, sambungan-sambungan juga masih kelihatan. Terlebih untuk area lantai depan itu kondisinya juga masih utuh, masih rapi. Sileran juga masih ada, atas dan bawah itu masih aman, tidak ada yang keropos. Nah, kalau untuk Suzuki Carry 10 itu rata-rata bagian setir itu dia sepeleng. Tapi untuk unit ini setirnya aman, tidak sepeleng, dan kondisi setirnya juga masih bagus. Kayak dashboard juga masih oke, aman, tidak bolong dan tidak sobek. Terus kemudian kayak joknya, ini yang saya suka dari Carry PV10 ini, dia joknya itu masih bawaan Blue-Drew originalnya. Walaupun ada sobek di bagian samping seperti ini, kondisinya seperti ini ya, ada bolong-bolong, ada sobek seperti ini. Tapi untuk yang lain-lain itu masih oke, bagian senderan pun juga masih aman, masih bagus. Ini masih asli bawaan dari pabrikan. Kemudian untuk pintu yang sebelah kiri, sileran-silerannya juga masih utuh, masih rapi, masih bagus. Bagian atas dan bawah, kemudian bagian selebor-selebor seperti ini, bagian depan juga masih oke, masih bagus, aman, tidak ada yang keropos. Untuk area door trim kanan dan kiri juga masih rapi, masih bawaan dari Suzuki Carry PV tahun 2005. Kemudian untuk pintu belakang seperti ini, sileran-sileran juga masih utuh, masih aman, rapi, tidak ada yang digarap, tidak ada bekas garapan, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian samping. Kemudian untuk door trimnya juga masih bawaan seperti ini. Ada sedikit bantat emang untuk area door trim seperti ini. Cuman ini memang bawaannya dari Suzuki Carry. Dan untuk area bagian kabin tengah, ini joknya itu masih rapi banget. Dia masih pakai Blue-Drew bawaan kain dari pabrikan seperti ini. Dan kondisinya masih bagus, joknya aman, tidak sobek dan masih kenceng. Terus kemudian untuk bagian risplang tengah seperti ini, kondisi pijakannya juga masih utuh, masih aman, masih bagus. Kayak pelipit bagian samping seperti ini juga masih aman, masih rapi, masih bagus juga. Kita cek juga untuk bagian lantai tengah seperti ini, kondisinya masih utuh, masih bagus dan aman. Kemudian untuk pintu yang sebelah kiri tengah, sileran juga masih utuh, door trim juga masih rapi, bawaan dari pabrikan. Dan untuk lantai depan seperti ini, kondisi risplangnya juga masih oke, masih bagus, masih utuh. Pelipit seperti ini masih rapi, aman, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian samping. Sampai ke area lantai-lantai juga masih aman, masih utuh, masih bagus, aman, tidak ada yang keropos. Oke, sekarang terakhir kita cek untuk kondisi mesinnya bagaimana, dari mulai suaranya. Kita cek juga untuk kebocoran-kebocoran oli bagaimana. Kita langsung cek aja untuk kondisi mesinnya. Nah, sekarang kita udah buka kondisi ruang mesin seperti ini. Memang ada sedikit
kotor oli ya, tapi saya rasa ini bukan dari kebocoran, karena seperti yang saya bilang kemarin-kemarin itu rata-rata untuk carry itu dia bocor di selang ini, dan jadi selangnya ini udah agak bantat, jadi dia akhirnya muncrat oli di bagian sini, akhirnya mengotori bagian mesin. Tapi untuk area daksel seperti ini aman, tidak ada kebocoran. Atas dan bawah bagian daksel itu tidak ada bocor dari packing-packingnya. Kondisi mesin masih kering, masih oke. Terus kayak selebor-selebor seperti ini kanan dan kiri itu untuk area support shockbreakernya itu masih oke, masih bagus. Terus kayak bagian radiator juga kondisinya masih aman. Kita buka seperti ini, dia tidak ada karat untuk bagian radiator. Nah, sekarang kita tinggal cek untuk kondisi olinya bagaimana. Pastikan olinya itu aman, tidak ada ciri-ciri kecampur sama air radiator. Dan untuk kondisi olinya masih aman, masih bagus. Memang agak sedikit tua, tapi masih cukup oke, masih bisa dipakai. Cuma yang kita cek maksudnya adalah dia tidak kecampur sama air radiator. Tandanya kalau kecampur air radiator itu warnanya coklat susu. Dan ini warnanya masih oke, masih aman, masih cukup bagus. Untuk dongkrak dan kunci roda masih terpasang rapi di areanya. Dan kemudian sekarang kita coba nyalakan mesinnya, kita dengerin suaranya. Kita on kan, rotaknya udah berbunyi normal, dan kita starter aja langsung. Nah, ini kondisi mesin masih dingin ya. Dan untuk kondisi RPM rendah, ini suaranya masih halus, masih oke. Tidak ada ciri-ciri seker, stang seker, metal kena. Semua kondisinya masih aman. Semuanya kondisinya masih bagus. Suara-suara masih halus. Kita naikkan RPM pun suaranya masih oke, masih bagus, aman, tidak ada ciri-ciri mesin bermasalah. Sekarang kita coba cek untuk asap knalpot. Ada nggak asap putih di area knalpotnya? Oke, jadi kita udah cek kondisinya sebagian besar ya. Mungkin 80-90% kita udah cek kondisinya. Dari bagian mesin, kondisinya masih oke, masih bagus. Mesinnya aman, tidak ngebul, tidak ada suara-suara yang aneh juga. Mesinnya masih halus, masih oke. Kemudian kayak bagian body-body itu full masih ngaleng, masih bagus. Dan buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Atau kita bisa diskusi sama-sama di kolom komentar. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.